Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Gibran Palevi. Saya dari kelas 01 SKME 003. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang Microsoft Office Excel. Nah, selanjutnya pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolahan angka yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan menganalisis data dalam bentuk tabel atau spreadsheet. Langkah-langkah membuka mikroskop, tekan icon star pada pojok kiri bawah, pilih All Program, selanjutnya arahkan pada folder Microsoft Office, lalu pilih aplikasi Microsoft Office Excel. Nah, ini gambarnya cara membuka Microsoft Excel. Nah, di sini ada Office button, ada Quick Access, menu bar, title bar, total bar, tombol ukuran, dan banyak lagi. Penjelasan menu Microsoft Excel. Icon bottom Office Bullet menampilkan menu-menu utama seperti perintah save, open, new, print, close. Quick Access Toolbar, tombol yang biasa kita gunakan save, undo, atau redo. Terus menu bar tidak jauh berbeda dengan Microsoft Office Word. Menu bar pada Microsoft Excel terdiri dari beberapa menu yaitu Home, Insert, Formula, dan lain-lain. Title bar pemberian judul pada dokumen. Toolbar pemberian perintah sesuai dengan ikonnya dan banyak macamnya. Kolom dari A sampai Z ke sebelah kanan atau kiri. Baris dari 1 sampai 19. Nah, ini penjelasan menunya. Tab Worksheet, lembar kerja Microsoft Excel, biasanya terdapat 3 sheet. Insert Worksheet, penambahan lembar kerja baru. Status bar, pemberitahuan tentang status lembar kerja saat ini. Dokumen area, lembar kerja Microsoft Office Excel. Horizontal scroll bar, geser layar ke kiri atau kanan. Vertical scroll bar, geser layar ke atas atau ke bawah. Tampilan layar, preview layar dapat menghilangkan garis ruler, zoom, menampilkan ukuran layar biasa menjadi 50, 75% sampai 100 dan seterusnya. Tombol ukuran jendela Windows untuk memperbesar maksimal atau memperkecil minimal dan sesuai keinginan. Name box, penamaan sel yang sedang aktif atau sesuai dengan kursor. Formula bar, perumusan atau pembuatan formula. Sel aktif, posisi kursor pada saat ini. Penjelasan menu Microsoft Excel. Nah, ini yang sudah tadi jelaskan. Ini Quick Access Toolbar. Terus ini title bar atau baris bar. Terus ini Windows button. Terus ini ribbon. Tidak jauh beda dari Microsoft Word. Nah, penjelasan menu Microsoft Excel. Terdapat beberapa menu ribbon ini seperti Home, Insert, Page Law, Formulas, Data, Review, dan View. Penjelasan menu Microsoft Excel. Setiap menu pada ribbon mempunyai semacam grup sendiri. Contohnya pada menu Home terdapat grup Clipboard, Font, Alignment, Number, Styles, Cell, dan Editing. Penjelasan menu Microsoft Excel. Grup Font. Penjelasan menu Microsoft Excel. Ini mini toolbar. Terdapat juga mini toolbar yang bisa kita akses dan berikut adalah tampilannya. Ini grup Ribbon Home. Ini grup Insert. Ini grup Ribbon Home.
Terus ini grup insert juga. Sekian dari saya. Selanjutnya Microsoft Office Excel. Formula dasar Microsoft Excel. Fungsi di sini fungsi aritmatika yang biasa digunakan pada Microsoft Office Excel ada sum, max, min, average, dan count. Pengolahan laporan pekerjaan dapat dibantu oleh Microsoft Office Excel, salah satunya dengan berbagai macam rumus. Rumus tersebut sudah kita sebutkan di atas. Bagaimana cara penggunaannya? Untuk fungsinya mari akan kita operasikan. Dan ini ya. Dan ini rumusnya dengan penjumlahan, ini ditambah, terus ini pengurangan, ini perkalian, pembagian, perpangkatan, dan ini persenan. Ini formula dasar Microsoft Excel. Nah, di sini ada penjumlahan. Di sini ada penjumlahan. Ini rumusnya sama dengan terus masukkan data yang dari UTS, terus ditambah dengan nilai yang ada di UAS. Dan ini hasilnya 87. Terus kita tarik ke bawah dan akan keluar hasilnya. Terus di sini kita menggunakan rumus sum penjumlah. Ini sum ini digunakan untuk penjumlahan data. Sebagai contohnya di bawah di sini ada data A, B, C. Terus kita jumlahin menggunakan sum. Sum dalam kurung terus masukkan data A, B, dan C dan nanti akan keluar hasilnya. Terus average biasanya digunakan untuk menghitung rata-rata atau nilai tengah. Bisa kita lihat di sini. Nah, sama dengan average buka kurung terus masukkan data yang dari A, B, C, dan nanti akan keluar hasilnya. Terus fungsi max berfungsi untuk mencari nilai tertinggi pada suatu data. Dan ini ada datanya, terus sama dengan max buka kurung, terus kita blok semua dari atas sampai bawah, terus kita enter, dan nanti akan keluar hasilnya. Min kebalikannya dari max tadi. Di sini dia mencari nilai terendah dari suatu data. Sama dengan min buka kurung, sambil datanya dari sini sampai sini, enter, dan nanti akan keluar hasilnya. Untuk count pada fungsi kali ini dapat digunakan untuk menghitung banyaknya jumlah data. Rumus count dapat dibuat sebagai berikut. Nah, dan ini ada datanya sama dengan count, terus blok lagi dari atas sampai bawah sini, enter, dan nanti akan keluar hasilnya. Sekian. Selanjutnya formula dasar Microsoft Excel. Ada rumusnya ada right, left, mid, upper, lower, proper, dan if. Untuk right itu pengambilannya dari sebelah kanan, untuk left itu pengambilannya dari sebelah kiri, untuk mid itu ngambilnya di tengah, untuk upper itu tulisan besar, untuk lower itu tulisan kecil semua, untuk proper tulisan pertama menjadi kapital, untuk if memberikan pilihan percabangan seperti berhasil atau gagal. Yang pertama di sini ada contoh right. Di sini masukkan rumus sama dengan right, sambil datanya dari sini, terus titik koma, terus 6, terus tutup kurung. Nah, 6-nya ini tuh dari mana? Dari sebelah kanan.
Nah, ini hasilnya. Dari sebelah kanan di sini nih, dari M 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini hasilnya komputer. Nah, terus ini juga sama. Bawahnya dari sini, dari M 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini hasilnya mulang. Terus ada rumus, ada contoh left juga. Nah, ini left ini ngambil dari sebelah kiri, sama dengan left B2 terus di koma terus 6. Nah, ini hasilnya sistem, terus yang bawahnya universe. Untuk mid sama dengan terus mid buka kurung terus B2 titik koma. Nah, 3 ini tuh dari mana? Dari sel di sini. Jadi kayak A, B, C, D. Nah, ini kan di yang C berarti di sini 3, terus 5 ambil dari mana? Nah, 5 kita ambil dari sini nih. 1, 2, 3. Di sini dari S sini nih. S kecil 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebenarnya di sini nih ada 5 nih. Spasi ini nih 5 nih. Jadi sini hasilnya STEM. Nah, bawahnya juga sama. Ini dari 5 dari I sini nih 1, 2, 3, 4, 5. Ini hasilnya. Terus ada upper. Upper ini untuk memperbesar huruf. Jadi menggunakan huruf kapital semua. Terus ini masukkan rumusnya. Dan ini hasilnya nih. Jadi huruf kapital semua. Terus bawahnya ada lower. Lower ini untuk memperkecil huruf. Jadi yang kebalikannya dari upper, kebalikannya dari upper. Nah, dan ini hasilnya lower. Jadi huruf kecil semua. Selanjutnya proper ini di awal doang huruf kapitalnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi sini sistem komputer. Nah, di sini S-nya gede, semakannya gede. Bawahnya juga sama, O-nya gede, P-nya gede. Nah, selanjutnya ada if. Kita akan memberikan kriteria pada data di atas yang telah dibuat. Apabila nilai Amir lebih besar atau sama dengan 70, maka mendapatkan keterangan lulus. Namun apabila nilai Amir kurang dari 70, maka akan mendapatkan keterangan gagal. Contohnya, rumusnya sama dengan if terus nilai lebih besar dari 70 terus titik koma terus masukkan lulus titik koma terus sama masukkan gagal juga. Dan ini hasilnya ini gagal dan tidak gagal. Ini lulus dan gagalnya. Yang pertama gagal karena kurang dari 70. Yang kedua lulus karena 70 atau lebih dari 70. 80 nih karena lebih dari 70. Ini 60 karena kurang dari 70. Nah, ini sekarang
if dengan menggunakan and. Jadi ini rumusnya sama dengan if and terus masukkan rumus B2 lebih dari sama dengan 70 titik koma, terus masukkan rumus lagi C4 lebih dari sama dengan 70 terus tutup kurung titik koma, masukkan lulus dan gagalnya di sini. Ini hasilnya. Ini gagal. Yang kedua gagal juga, dan yang ketiga itu berhasil karena lebih dari 70. Di sini penggunaan rumus bertingkat. Jadi di sini ada datanya, nilai kurang dari 70 maka akan mendapatkan C, nilai 70 atau sampai 79 maka akan mendapatkan B, nilai lebih dari 80 maka akan mendapatkan A. Nah, di sini rumusnya sama dengan if, terus masukkan rumus B2 lebih dari sama dengan 80 titik koma, terus tulis di sini A, grade A titik koma, terus masukkan rumus lagi if lagi, terus B2 lagi lebih dari 70 titik koma, masukkan grade B dan C, dan ini hasilnya. Jika rumus berhasil akan muncul sesuai dengan kriteria yang telah kita buat. Terus ini selanjutnya ada memberikan contoh lain. Ini contoh lainnya sama seperti yang tadi di atas. Sama dengan if, terus masukkan data D2 lebih dari 90 titik koma A, masukkan rumus lagi D2 80 titik koma, masukkan grade B, terus if lagi D2 70, masukkan grade C, if D2 lebih dari 60 titik koma, D, grade D dan grade E, dan ini hasilnya. Kalau berhasil akan muncul hasilnya. Selanjutnya dasar-dasar Microsoft Excel. Di sini ada lookup. Formula atau rumus lookup itu sangat penting atau sangat sering digunakan dalam dunia kerja, di mana lookup ini banyak sekali digunakan oleh departemen atau bagian keuangan, accounting, tax, dan juga departemen lainnya. Formula lookup dapat digunakan menjadi beberapa bagian seperti mencari data ke samping atau mencari data ke bawah. Pertama di sini ada VLOOKUP. Formula atau rumus lookup itu sangat penting atau sangat sering digunakan. Ini banyak sekali. Nah, di sini ada VLOOKUP. Lookup adalah vertical lookup. Sesuai dengan judulnya, VLOOKUP atau vertical lookup merupakan pencarian data secara vertikal atau secara ke samping. Contohnya rumusnya adalah master table, kolom beberapa, dan akan kita ambil true atau false, biasanya 1/10, dimana sel master data judulnya sama dengan tabel master. Nah, ini rumusnya. Untuk menggunakan VLOOKUP itu formula berikut cara untuk melengkapi data golongan pada kolom Julian, Dani, Andra, Maggie, dan seterusnya.
dan ini langkah-langkahnya. Siapkan data master, kolom golongan siap di lookup, buatlah hasil dari lookup value, buatlah formula berikut pada kolom E9 VLOOKUP C9 golongan titik koma 2.0 C9 merupakan kode golongan range data master, 2 merupakan kolom kedua yang ada pada tabel master, dan 0 adalah true and false. Hasilnya VLOOKUP sini kolom golongan akan terisi dengan data masternya. Ini ada rumusnya VLOOKUP C10 terus titik koma golongan titik koma 2. Seterusnya ada HLOOKUP. Berbeda dengan VLOOKUP, HLOOKUP merupakan horizontal lookup, di mana kita mencari data ke bawah. Contohnya seperti di bawah. Mengambil data dari samping. Pada data ini kita akan mencoba menggunakan contoh perhitungan potongan pajak. Ini hasil. Contoh penulisan formula atau rumus HLOOKUP, data acuan, tabel master, terus nomor baris. Mengisi HLOOKUP dengan rumus HLOOKUP. Dari gambar tersebut, kita dapat menggunakan formula atau rumus sebagai berikut. HLOOKUP C14 titik koma C4 titik koma F11 titik koma 6 titik koma 0. Detail untuk rumus yang di atas, C14 adalah acuan atau sel kunci yang akan digunakan untuk melookup data kepada master table. C4 sampai F14 sampai F11 master table data yang telah ada di 6 baris yang diambil pada data tabel. Jadi hasilnya adalah akan menjadi seperti berikut. Rumusnya itu lookup C7 koma A19 B22 2. Ini mengisi kolom biaya tarif atau kolom hasil, dan ini hasil data setelah lookup. Sekian dari saya.